Bukti kepada para kiai-kiai begini, ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab baru itu nggak diajari di pesantren. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita bangsa Indonesia yang mulia-mulia dari perbuatan orang hina dina itu. Kita tampilkan data kebenaran untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai. Kemudian pasal fi ba'di aqwali wa ta'alimi ba'alwi, ada ajaran-ajaran ba'alwi yang ada di kitab-kitab mereka, bahwa mereka bisa mi'raj, terbang dan lain sebagainya. Ini saya sebutkan di sini sebagai bukti kepada para kiai-kiai begini, ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab baru itu nggak diajari di pesantren. Nggak bisa masuk juga dari zaman dulu di pesantren-pesantren. Tapi kan nanti kalau misalnya ada yang sampai tersebar ke masyarakat diyakini karena ini kitab kuning, nanti itu kebenaran, padahal itu sebuah kedustaan, bukan karomah, tapi itu adalah sebuah khurafat. Artinya khurafat itu sebuah cerita palsu yang dikatakan karomah. Kalau karomah, kita sebagai Nahdlatul Ulama meyakini karomah itu ada. Tetapi kalau khurafat, orang itu tidak berkaromah tapi disebut berkaromah, gitu. Izin masuk India. Itu juga saya heran juga, itu ada pengklaim bahwa Nabi Muhammad itu orang Yaman di beberapa ceramah Habib itu, dan juga ada Habib yang ngomong begini, loh, Nabi Muhammad itu orang Yaman, kalian itu belajar dari mana? Kok Nabi Muhammad bukan orang Yaman? Itu saya juga heran, loh, kok bisa? Berarti mungkin ada kitab internal mereka yang mereka sendiri nggak belajar dari kitab-kitab lain, gitu ya? Iya, itu ya, memang kerjaan mereka klaim-klaim begitu. Nggak usah heran begitu, kok gimana? Mas Rifki kok heran gimana ini? Nggak untuk mendramatisasi penantang. Biasa aja, kan itu sudah biasa nih. Klaim-klaim segala macam itu udah biasa. Yang penting kita kasih data bahwa itu bohong, itu aja. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa Lutfi bin Yahya berdasarkan data-data yang ada di internet yang valid dan terpercaya. Bagaimana dia membangun kuburan-kuburan palsu yang ada di sini. Ini untuk membentengi anak-anak cucu kita masa depan, agar kuburan-kuburan yang pernah dipalsukan hari ini tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita bangsa Indonesia yang mulia-mulia dari perbuatan orang hina dina itu. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Kita ini cucu para wali, cucu raja, mulia-mulia, kaya raya lagi. Ya mereka bukan kaya raya enggak, wali bukan, pejuang juga bukan, cucu nabi bukan. Ya kita nggak boleh bisa dikalahkan oleh hanya narasi tanpa bukti dan data. Kita tampilkan data kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batil kana zahuqa. Kemudian al-babus samin fi masaila tata'allaqu bi butlani nasabi balwi. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani mengucapkan rasa bahagia, mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin yang telah berpartisipasi dalam program wakaf Kitab Minhajun Nasabin untuk para kiai-kiai di Nusantara, yang menurut laporan dari Kang Mas Rifki Zulkarnain yang saya percaya kepada beliau untuk menjadi terminal bagi para kaum muslimin yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, bahwa sampai hari ini antusiasme masyarakat luar biasa. Hanya dalam waktu 7 hari sudah
terkumpul dana sekitar 26 juta lebih. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa saya tidak sendirian. Saya dan seluruh pejuang PWI-LS dan juga para kiai-kiai yang sampai saat ini masih terus tidak lelah untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, pada masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari umat Islam. Nominal terbaru yaitu 95.000 ini berlaku per 10 Agustus 2025 sampai ada pengumuman revisi berikutnya. Penyesuaian nominal ke depannya mungkin terjadi, utamanya karena faktor ongkir yang berbeda-beda antar wilayah sesuai dengan klaster wilayah yang hendak kita kirimkan.